Saudara tahu nggak? Tuhan di surga kerjaannya apa? Ngapain? Tuhan di surga kerjaannya itu jawab doa-doa kita. Sebab itu jangan jadikan doa itu sebagai alternatif terakhir. Tapi justru jadikan doa sebagai prioritas yang pertama. Amin. Seringkali kita jadikan doa itu pilihan terakhir. Kalau udah dokter nggak bisa, ya nggak ada yang bisa nolong, baru kita doa. Salah. Justru doa itu nomor, karena Tuhan di sorga itu kerjaannya cuma jawabin doa-doa saudara, doa saya. Amin. Jadi Tuhan di sorga itu bukan duduk tengok-tengok sambil rokokan gitu ya. Tuhan duduk tengok-tengok sambil rokokan. Enggak. Tuhan enggak tengok-tengok di surga. Tuhan jawab doa kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya kok teringat peristiwa di Gunung Karmel. 1 Raja-Raja 18. Ya. Tuhanku kok ngingetkan saya ini. Ya. Waktu Elia, Nabi Elia itu mendekati rakyat. Ya. Dan Nabi Elia berkata begini, kamu nih sampai kapan sih kayak begini? Berapa lama lagi kamu berlaku timpang, bercabang hati? Ya, sampai kapan? Kamu nggak mau tobat itu sampai kapan gitu ya? Lalu Nabi Elia berkata begini, kalau Allah itu, Tuhan itu Allah, ikuti dia. Atau kalau Baal itu Allah, kamu boleh ikut Baal. Jadi dalam mengikut Tuhan, itu tidak ada paksaan. Kamu boleh pilih yang mana? Mau ikut Baal, silakan. Mau ikut Yahweh, silakan. Ya kan? Saya yakin saudara datang di tempat ini tidak ada yang memaksa saudara. Amin. Saudara percaya Yesus, ada yang maksa? Jangan. Biar saudara dan saya mengikut Yesus itu keputusan kita sendiri. Halo, amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Jadi nggak ada paksaan ya. Amin, amin. Saya sebagai pendeta, saya nggak pernah maksa kok jemaat tuh dibaptis. Ayo harus dibaptis. Saya bilang biarin, biar dia milih sendiri, biar dia menentukan saya mau dibaptis. Ya, pokoknya ikut Tuhan itu tidak terpaksa. Katakan amin. Ya, ayo kamu pilih hari ini. Coba kita buka ya. 1 Raja-Raja, mungkin tidak bisa ditampilkan. Saya dengar dari Pak Pur ada sedikit masalah. Tapi kita buka sama-sama di 1 Raja-Raja. Sedang bawa Alkitab, ayo lihat. 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Ada yang bawa Alkitab? 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Ayo kita baca ya sama-sama, ayat ini bagus sekali. Ya, sudah? 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Ya, saudara harus punya Alkitab loh ya. Karena kalau satu kali aplikasi ini hilang, karena komputer dikuasai antikris, saudara nggak punya Alkitab, saudara bingung nanti, nggak punya pegangan. Harus tetap punya Alkitab. Walaupun saudara punya komputer, punya iPad, punya HP. Ayo baca. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Jadi nggak ada paksaan. Kamu mau milih siapa terserah. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Nah, saya tertarik dengan kalimat terakhir. Rakyat itu tidak Loh, apa enggak jawab? Ya, ditanya kok diem, enggak jawab. Memangnya enggak punya mulut? Punya enggak mulut? Loh, kok diem? Ya. Apa kok diem? Masa kamu enggak ngerti bahasanya? Ngerti enggak bahasanya? Bahasanya ngerti enggak? Ngerti. Loh, kok enggak jawab? Saudara coba kalau tanya sama anak saudara. Enggak jawab,
ditanya diem, sudah jengkel nggak? Loh, kamu nih ditanyai kok diem aja sih? Ngomong kok. Dia menteleng. Ya, bisu ya? Anak bisu, ayo jawab. Saya juga memeriksa, kenapa ditanya tidak ternyata jawabannya sederhana. Ya, kenapa nggak jawab? Karena mereka semua sudah menyembah Baal. Mereka sudah menyembah. Bagaimana Baal itu? Satu Raja-Raja 18 ini menceritakan bagaimana Elia menantang 450 Nabi Baal untuk membuktikan ya siapa yang hidup. Ayo kamu doa lebih dulu. Silakan berdoa kepada Baal. Baal. Saudara, orang benar itu selalu ngalah. Kok diam? Amin. Orang benar selalu dia memberi orang lain kesempatan lebih. Silakan kamu doa dulu. Ya. Saya ingat Abraham ngalah sama ponaannya yang namanya. Kamu milih lebih dulu. Silakan. Ya, Lot ini kurang ajar. Mestinya yang milih yang tua dulu atau yang muda dulu. Hah? Lot ini ikut Abraham kecipratan berkat. Lot ini punya tudung. Ya, punya cover, tahu nggak? Ini perlu ditudungi begini. Nah, ya. Oke, ditudungi ya. Tadi tudungnya mana nih? Saya lepas ini. Ya, nah, oke, ya. Kita nih hidup nih perlu tudung, ya. Seperti mobil ditudungi, ya ini kalau bangun ditudungi supaya tidak kotor. Kita perlu cover. Saudara perlu bapak rohani. Jadikan Pak Pur, Bu Ita sebagai bapak dan ibu rohani saudara di tempat ini. Saudara perlu loh ya, sungguh. Lot ini bodoh sekali. Sudah punya cover, dirusak covernya. Ya, dia lawan Abraham, ya, dia pilihan Lot ini ya pilihan tanpa doa. Tidak pernah sekalipun dikatakan Lot berdoa ya. Dia memilih hanya berdasarkan mata. Dia lihat Sodom dan Gomora seperti taman Eden, tapi bukan. Seperti, tapi bukan. Ya, hati-hati. Saudara jangan mau berkat seperti sorga. Ternyata neraka. Tuhan mau kasih kita sorga yang sesungguhnya, bukan seperti ya. Hati-hati. Ya, Lot ini ditipu dengan matanya. Sebab itu hati-hati. Mata ini suka nipu, ya. Pilihan Lot adalah pilihan yang ya, saudara-saudaraku, hanya berdasarkan nafsu. Ya, dia punya nafsu ingin lebih cepat kaya. Nafsu ingin lebih cepat kaya. Sudah kaya, pingin cepat kaya, ya udah. Habis dia. Hati-hati ya. Saya punya temen tuh punya uang banyak ditaruh di bank. Satu kali dikeluarkan dari bank. Dia bilang gini, itu ada orang bisa kasih bunga lebih tinggi dari bank, ya kan? Wah, dia taruh di situ, bunganya 3 kali lipat dari BCA. 1 bulan dapat bunganya, 2 bulan lancar, 3 bulan lancar. Bulan yang ke-6 orangnya lari, stres dia. Waduh, 20 miliar Pak, digowo Belayu. Udah kamu kayak Lot. Kamu nafsu ingin lebih cepat kaya, sudah jelas tuh. Bank itu segini, dia 3 kali lipatnya, kamu kok percaya? Ya Melayu. Waduh Pak, tahu tak kena Pak Samuel. Ojo ngomong wis gak ono, ojo ngomong roh tak kena gereja, percuma saya. Ya. Nah, Lot ini juga gitu. Dia milih dulu, dia pikir kalau milih dulu pasti dapat yang terbaik. Ternyata enggak. Justru Abraham milih terakhir. Orang ngalah itu diberkati Tuhan. Saudara belajar ngalah. Katakan yes. Ya, ngalah. Lot ponaannya. Abraham ngalah sama ponaannya. Kalau Iskak lebih hebat lagi mesti. Dia ngalah sama orang Filistin. Ngeduk sumur, ya, minta, ya udah ambil aja. Ya, sampai menemukan sumur namanya Rehobot. Udah nggak bertengkar, ya udah. Ini sumur saya, ini berkat saya. Ya kan? Nah,
Sudah seragu, saya mau sampaikan begini ya. Eh, Baal ini mereka doa, Baal, nggak ada jawaban. Elia bilang, wah Baalmu tidur ini. Sing banter, Baal, histeris. Tetap tidak ada jawaban. Ya, ambil pisau, tusuk, trot. Mereka pikir kalau udah moncrot semua, nanti Baalnya apa? Sakno. Aduh, wis moncrot kabeh sakno wis. Ya udah wis, tak jawab. Ternyata tidak seperti itulah Baal. Ternyata saya baru tahu, Baal itu punya mulut nggak bisa ngomong, ya, punya telinga nggak bisa dengar. Saya mengambil pelajaran yang pertama begini. Orang, catat ya, akan menjadi sama seperti apa yang disembahnya. Saya ulangi. Orang akan menjadi sama seperti apa yang, mereka nyembah Baal, pantesan. Mereka kayak Baal, ditanya nggak bisa jawab. Tadi saudara ini berapa menit nih? 45 menit. Setengah 7 sampai udah setengah 8, hampir setengah 8, 40 menit. Saudara tadi nyanyi, berdoa, yang kita sembah siapa? Yang kita sembah siapa? Belum. Amin. Saya yakin yang datang semua jadi seperti Yesus. Amin. Karena saudara nyembah Yesus. Orang akan menjadi sama dengan apa yang disembah. Sungguh indah Kau Tuhan. Tuhan itu apa? Orang kalau nyembah Tuhan hidupnya pasti apa? Indah. Orang kalau nyembah Tuhan hidupnya indah. Kelakuannya wah kelakuannya kok jelek. Nah, ini saya nggak tahu siapa yang disembah dia. Sungguh indah Kau Tuhan. Lalu apa? Penuh kasih dan kalau dia kejem, jahat, bengis, pasti nggak nyembah siapa? Tuhan. Karena Tuhan penuh apa tadi? Kasih. Orang nyembah Tuhan tuh kelihatan kok. Coba saya tunjukkan ayatnya. Ini ditulis Daud, Mazmur 135 ayat 15. Ayo, saudara yang bawa Alkitab buka ya. Mazmur 135 ayat 15. Sama-sama ya. Orang Mazmur 135 ayat 15. Sudah, kita baca. 2, 3. Berhala-berhala mereka, bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tapi nggak bisa ngomong. Mempunyai mata, punya mata, gak ketok tapi. Terus ayat 17, mempunyai telinga, juga nafas. 18, seperti itulah, ulangi, seperti, wah saya senang dengan kata seperti itulah. Sekali lagi, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang, ya wis, kayak ngono wis, persis seperti itulah. Mangkano ditakoi, ditanya, tidak, karena seperti itulah. Baalnya juga kalau dibengoi, Baal, gak jawab. Saudara nyembah Yesus, harus jadi seperti Yesus. Kalau kita saudara enggak jadi seperti Yesus, jahat. Ya, saudara hidupnya enggak karu-karuan. Saya khawatir saudara tadi ini datang enggak berdoa, tapi hanya nonton orang lain ya. Orang ke gereja ini berdoa sungguh-sungguh atau sekedar lihat orang berdoa itu beda. Saya berdoa, saudara semua tadi sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Pasti jadi kayak Yesus semua di sini. Amin. Oh, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, saya mau tutup begini ya. Kita nih harus belajar tentang kasihnya Tuhan. Tuhan itu penuh kasih.
Efesus pasal 3 ayat 18 dikatakan begini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang-orang kudus, didoakan oleh Paulus, dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus. Ya, setinggi-tingginya, amin. Sama-sama. Lebih tinggi kasih Yesus. Yes. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam. Amin. Saudara harus mengerti ini. Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tinggi. Ada 4 dimensi. Kita mau belajar sebentar hari ini. 4 dimensi kasih Tuhan. Pulang dari tempat ini, semua penuh dengan kasih. Amin. Betapa lebar. Yang pertama betapa, dulu kalau sekolah di matematika, kalau menghitung panjang dulu atau lebar dulu? Tapi untuk kasih itu lebar dulu. Baru beda loh. Coba nggak percaya, Efesus 3:18, tunjukkan tolong, ada di LCD-nya ya, Efesus 3:18. 2, 3. Aku berdoa, Efesus 3:18, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, lihat ini ada di LCD, betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya. 4 dimensi, kita belajar. Dimulai betapa lebar. Untuk melihat lebar, untuk tahu lebar, saudara mesti lihat ke kanan, ke kiri. Benar kan? Kalau lihat panjang, lihat ke depan. Dawane pira ku dawane? Oh, wih, sampai pucuk ya? Iya. Kalau lihat lebar harus melihat ke kanan. Saudara tahu nggak? Kasih Tuhan itu merangkul ke kanan dan itu kasih Tuhan. Lihat Yesus disalib. Di antara 2 orang penjahat. Yesus ingin menyelamatkan, dirangkul. Yesus berkata, hari ini engkau bersama dengan aku ke Firdaus. Dirangkul oleh Tuhan. Ya, orang kalau punya kasih suka ngerangkul. Kok diam? Amin. Dia suka ngerangkul orang. Ayo melayani. Ayo. Ya, saudara-saudara, itu orang yang punya kasih. Ya, artinya apa? Dia tahu sekelilingnya. Ya, kanan kiri itu berarti segala. Yesus pernah berkata, lihatlah sekelilingmu. Ladang sudah menguning, siap untuk sudah kuning, cepetan harus kalau mangga itu wis mateng, enggak diunduh, enggak dipetik, selak apa? Bosok. Selak dimakan, codot. Saudara tahu enggak, di luar ini jiwa-jiwa ini sudah siap. Semoga Ribon ini bisa menuai jiwa-jiwa di Malang ini. Mestinya gereja-gereja enggak perlu royoan jemaat. Enggak perlu rebutan jemaat. Karena di luar masih 3 minggu yang lalu ya, saya ini waktu pagi, minggu, saya ini buang-buang air. 3 minggu yang lalu. Aduh, opo iki? Ya saya biasanya paling kuat, gak pernah sakit saya. Ya, lalu saya berangkat jam 8 ke Wijaya Kusuma untuk khotbah pagi, jam 8 pagi minggu. Rupanya ada temen tahu saya sakit perut, diganti sama dia. Istrinya telepon, Pak Sam gak usah berangkat. Ya, suamiku siap khotbah. Wah, thank you. Saya udah mau sampai ini gereja. Tapi kan dia udah ngomong mau khotbah, saya pulang. Oke, Pak Sam istirahat aja untuk Grand City jam 10. Oke, saya pulang. Waktu pulang saya tergerak untuk cuci mobil. Padahal hari Minggu tidak mungkin pendeta cuci mobil. Repot, sibuk. Nggak mungkin, saya cuci mobil nggak pernah Minggu. Tapi hari itu tergerak saya cuci mobil karena pakai mesin saya nggak turun, udah dicuci, saya tinggal di lap, tahu-tahu ada sepasang suami istri di situ tuh mantuk-mantuk sama saya. Anaknya dada-dada begini.
Ya, kecil anaknya. Saya di mobil ada coklat Silver Queen. Saya buka kaca, saya kasihkan coklat. Dia seneng. Waduh kok baik, gak pernah kenal ngasih coklat. Oh gak apa-apa, saya bilang, untuk Sinyo. Saya tanya, Bu, Pak, biasanya kalau minggu ini ke gereja mana? Saya ateis. Waduh, kaget aku. Mangka no Tuhan bikin aku loro weteng dino iki. Supaya ketemu orang apa? Nek saya hari ini gak loro weteng, wis khotbah aku iki. Gak sakit perut. Situ saya pernah ditanya anak sekolah minggu, Pak, tahu nggak murid Yesus yang pernah sakit perut? Saya bilang nggak pernah tahu. Masa Bapak pendeta kok nggak tahu murid Yesus pernah sakit perut? Nggak tahu nak. Siapa? Petrus kata. Lu kok bisa? Lihat Pak, Petrus menyangkali peng telu. Maksudnya menyangkali. Dia pergi ke kali buang kotoran. Walah nak. Jadi Petrus menyangkali peng telu iku loro weteng ta. Ya. Lalu saya bilang, Bu, Pak, Bapak Ibu ini perlu percaya Yesus. Amin. Yesus itu juru selamat. Saya percaya semua. Everything cool. Seperti orang kalau di Singapura. Are you Christian? No, I'm everything cool. Segala semuanya katanya. Percaya. Saya bilang, ya semuanya baik. Tapi Yesus juru selamat. Saya nabur. Hatinya terbuka karena apa? Hatinya terbuka gara-gara coklat Silver Queen. Saya beberapa minggu yang lalu tuh bagi di Great City itu 3.000 coklat Silver Queen. Ya, 3.000. Orang bilang, Pak, iki lek ditukokno sepeda motor oleh pira? Iya, memang iki lek satu itu 15.000 kali 3.000. Itu oleh sepeda motor berapa, kalau yang bekas oleh berapa. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya cinta sama jemaat. Amin. Saya ditanya sama yang jual, kayak apa Pak 3.000? Dimangan dewe ta? Loh, tak pangan dewe, aku rong dino maneh sampean mesong nang Adiasa. 3.000 tak makan si 2 hari lagi saudara pasti mesong. Saya kena kencing manis mati saya. Ya. Tak bagi no jemaat, pantesan enak jadi jemaatnya Pak Sam. Puji Tuhan. Ya, jadi jemaat Ribon ini enak Pak Pur, Bu Ita ini baik. Puji Tuhan, beri tepuk tangan buat Allah kita, ya kan? Saya cuma nabur, yang numbuhkan siapa? Dulu papa saya kalau di Jakarta, Pak Tek itu yang pernah khotbah itu, kalau di Jakarta suka makan bakmi GM. Yang Surabaya udah ada, Malang belum ya, GM ya, belum ya. Yang ada JL ya, Gloria. Papa saya itu kalau makan selalu ketemu bosnya. Ayo percaya Yesus. Ya, nanti aja, nanti. Makan lagi, percaya Yesus, lain kali. Ya, satu kali papa saya datang lagi, percaya Yesus. Loh sudah, sekarang saya ikut Insinyur Niko di Jakarta, amin. Di Karsa Pemuda. Loh lihat, papa saya yang nabur, Insinyur Niko yang menuai. Nabur dan nuai sama-sama dapat pahala dari Tuhan. Dulu papa saya suka makan di Surabaya restoran Kwong Bing. Sekarang ada di Jiwok. Ya, setiap kali makan, terima Yesus, enak. Ya, nanti. Engkau lek terima Yesus dapat double. Dapat berapa? Dapat double gini. Ya, engkau di dunia soge, mati masuk. Oh, nanti. Ya. Satu kali papa saya makan lagi. Percaya Yesus. Sudah, aku ikut Pak Alex katanya. Dibaptis Alex katanya. Oh, papa saya nabur, Pak Alex yang. Jadi, ayo, saya ingin saudara semua menuai jiwa-jiwa. Nabur. Setiap ketemu orang ceritakan, Yesus itu baik. Amin. Yesus itu Tuhan. Kalau engkau percaya Yesus, dosamu diampuni, engkau diselamatkan, engkau ditolong, disembuhkan. Cukup. Dia percaya, enggak percaya, urusan siapa? Tuhan. Mau sekarang, mau minggu depan, bulan depan, tahun depan, urusannya siapa? Kita hanya nabur. Bilang, saya nabur terus, saya yakin nanti satu kali ada panen jiwa-jiwa. Amin. Ayo, saudaraku. Jadi kita harus lihat, kita buka Yohanes 4:35. Nah, ini yang dikatakan Yesus.
Yohanes 4:35. Ini unsur kasih. Betapa lebarnya. Yohanes 4:35. Ayo sama-sama. 2, 3. Bukankah kamu mengatakan sama-sama? Ya, 4 bulan lagi tibalah musim. Berapa bulan lagi? Berapa? 9 bulan. Loh, kalau ibu melahirkan, ibu hamil. 4 bu. Tetapi aku berkata kepadamu sama-sama. Nah, ini unsur kasih. Sekeliling. Ini lebarnya kasih Tuhan. Lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan amin. Berapa bulan musim menuai? Sekarang saya mau bicara 4 bulan. 4 bulan berarti begini. 4 kali 30. 1 bulan berapa hari? 1 bulan berapa hari? 4 kali 30. Berapa? Kali 50 tahun Yobel. Yobel itu 5 tahun emas. Berapa? 6.000. Saudara tahu nggak? Selama 6.000 tahun Tuhan sudah menuai dari Adam sampai kita. 6.000. Ya. Adam, Abraham 2.000. Abraham, Yesus disalib 2.000. Yesus sampai kita 2.000. Sekarang tahun berapa ini? Berarti ini perpanjangan waktu. Tuhan masih menunggu manusia diberi kesempatan. Tuhan kasih perpanjangan. Ini perpanjangan sabar dari Tuhan. Dia tidak ingin satupun setiap Tuhan ingin semua manusia. Selama 6.000 tahun Tuhan menuai. Saya ulangi, mungkin Anda bingung. Pak, ya apa sih Pak kok jadinya 6.000? 4 bulan lagi musim menuai. 4 kali 30. 1 bulan berapa hari? Kali 50 tahun Yobel. 6.000. Tuhan menuai, yang pertama dia tuai Habil. Tuhan tuai siapa? Habil. Yang dibunuh kakaknya siapa namanya? Tuhan tuai Henok. Bergaul dengan Tuhan. Tuhan tuai Nuh. Yang membangun apa? Batu. Tuhan tuai Abraham. Tuhan tuai Ishak. Tuhan tuai Yakub. Tuhan tuai Yusuf. Tuhan tuai Musa. Tuhan tuai Daud. Tuhan tuai Nabi Daniel. Tuhan tuai Sakeus. Tuhan juga menuai saudara dan saya yang ada di tempat ini. Kita juga di 4 bulan musim menuai. Ayo saudara, orang yang punya kasih, dia ingin menyelamatkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sudahkah istrimu, suamimu percaya Yesus, anak-anakmu, orang tuamu, teman bisnismu, karyawanmu? Ayo, orang yang punya kasih itu memandang sekeliling. Yang kedua, betapa lebarnya. Yang kedua, betapa Ini bicara apa Pak? Ini bicara tentang kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Dari selama-lamanya sampai itulah kasih Tuhan. Wis tah, itu kasih Tuhan itu gak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Amin. Tiada berkesudahan. Apa? Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Yes, katakan. Dari tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Ayo nyanyi sama-sama. Tuhan Yesus baik. Jempol. Yes. Untuk selama-lamanya. Mazmur 103 ayat 17. Baca. Mazmur 103. Yang punya Alkitab. Mazmur 103 ayat 17. Ini panjangnya kasih Tuhan. Mazmur 103, 17. Sudah? 2, 3.
Ayo, sudah? Bisa ditampilkan? Mazmur 103 ayat yang ke-17. Ya, ini panjangnya kasih Tuhan. 2, 3. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi lihat, kasih setia Tuhan itu panjang, tidak pernah berakhir. Tuhan tuh kalau udah cinta itu selamalah anak cucunya diberkati. Ya, begitu besar kasih Allah pada kita. Yes, diberkati. Diberkatilah anak cucu kita. Oh, Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Merendahkan dan meninggikan Ini ditulis oleh Daud. Sebenarnya Daud bukan hanya cuma bicara tentang berkat. Tahu nggak? Daud bicara tentang apa ini? Lagu anak cucu ini. Tentang menabur. Tentang apa? Orang benar itu suka nabur, nanti mungkin yang nuai bukan kita, tapi anak. Saudara kalau baik, nanti anak cucu saudara juga enak hidupnya. Amin. Saudara naburnya elek, nanti jangan-jangan anak cucu kita. Iya, saya punya teman tuh, dia saksi, Pak, mangkat nota Pak, dadi wongku sing apik, nek nabure apik, pasti nanti yang enak anak cucunya. Amin. Papa saya ini dulu punya sifat ya, suka nunutkan orang. Kalau di jalan lihat orang nunggu bemo, dulu bemo ya namanya. Ayo mari silakan. Papa saya itu pernah ada hujan-hujan, ada engkoh-engkoh itu pakai payung. Papa saya buka kaca, kok mau kemana? Ke Mulyosari. Saya juga ke sana, yuk tak ikutkan. Ya, sampai orangnya kaget. Kok baik. Ya, sekarang ya agak rawan ya kalau nunut-nunutkan orang itu agak rawan. Dulu masih bisa lah, sekarang ya memang agak harus hati-hati. Satu kali saya juga begitu. Hujan-hujan saya pergi, sepeda motor saya gembos, saya ini juga nunggu angkot. Tahu-tahu ada mobil berhenti. Loh, mau kemana nyo? Saya masih kecil. Saya nunggu angkot, ini hujan. Tak nunutkan. Saya bingung, kemana? Mulyosari, saya rumahnya Mulyosari. Lalu orangnya bilang begini, saya ini dulu pernah dinunutkan Pak Pendeta. Hujan-hujan saya dinunutkan. Sejak itu saya janji, saya juga mau nolong orang yang sedang menunggu bemo. Loh, saya bilang, Om, pendeta itu papa saya. Loh, itu papamu tak ajar? Loh, iya. Gereja Sutorejo. Loh, iya. Loh, waduh. Saya ditulungi papamu, sekarang kamu tak tulungi saya. Tuh, Tuhan tuh hebat. Ini tabur, kita nabur anak cucu kita yang itu nabur yang baik. Amin. Sekarang yang ketiga, betapa tingginya. Semua negara-negara berusaha membangun gedung-gedung pencakar langit. Mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi mana? Paris? Menara Eiffel? Oh, ya bukan. Cina bikin tower-tower, gedung-gedung. Arab juga, wah bikin. Ya, semua berlomba. Dulu Malaysia, Twin Tower, Petronas, kalah juga. Indonesia yang paling tinggi mana? Hah? Indonesia yang paling tinggi? Ada itu, Jakarta ya. Nah, sudah tahu nggak? Yang paling tinggi itu mana Pak? Yang paling tinggi itu catat. Kerajaan surga. Katakan, kerajaan itu paling tinggi. Sudah tahu nggak? Kasih Tuhan itulah yang membawa kita sampai ke surga. Tanpa kasih Tuhan, surga itu hanya cerita. Surga itu hanya dongeng. Tanpa kasih Tuhan, kata nyanyian, laut akan menjadi kering. Burung tidak bisa terbang. Kalau laut bisa ada, burung bisa terbang, itu karena kasih Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, yang keempat, betapa lebar, panjang, tinggi, dalam. Ya, apa ini?
Dalam ini bicara tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Duh Pak, dosaku ini ya banyak, saya nggak pantas, saya ini kotor. Saya bilang, Mas Yo kamu tuh dosanya tuh paling banyak, kasihnya Tuhan lebih dalam. Ya, saya punya teman bilang, Pak, Yesus tuh mosok mau ambil aku. Loh apa? Aku ki wong paling rusak, Pak. Aku ki wedokane nemen. Mosok wedok sak dunya ki pernah tak incipi kabeh. Lulu. Orang Melayu, wah wis lengkap aku. Singapura, Malaysia, Filipina, Cina, wis sampai wong bule, wong negro, ya Afrika sing ireng-ireng, wis pernah tak incipi kabeh. Wah aku ki bejat aku ki. Yesus mosok mau ambil aku ki. Loh, masih kamu bejat, Tuhan kasihnya sangat dalam. Kamu jatuh dalam dosa. Wahyu pasal 2, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Ya, kasihnya Tuhan lebih dalam. Untuk ku diangkat dan dipulih. Amin. Saya punya om, itu 14 tahun. Istrinya berdoa untuk om saya. Om saya ini ya, pemabuk, penjudi, namanya Edi Stiono. Itu kakaknya mama saya. Ya, mak saya itu anaknya 6, lakinya cuma 1. Biasa, lek lanang sitok itu paling apa? Oh, dimanja. Ya, wes dituruti sembarang. Akhirnya wakalnya luar karena besar kepala. Karena wedoke 5, lanangnya sitok. Waduh. Ya, sudah tahu enggak? Istrinya tuh sampai nangis setiap hari. Judi, bola, mabuk, dansa, ya. Dan yang paling parah, bawa cewek masuk rumah. Ya, istrinya kelihatan dia main sama perempuan lain. Sampai pembantunya bilang gini, Nyonya, kalau perempuan lain lihat suaminya begini, pasti minta cerai. Tapi Nyonya ini kok kuat? Cuma doa, Tuhan, jamah suamiku. Wah, saya akui tante saya hebat. Sampai pembantunya, terima Yesus. Pembantunya Mbak Jum itu, sekolah Alkitab, sekarang masuk di Dayak sana, Kalimantan. Jadi pendeta di sana. Dari orang bukan Kristen. Saya nggak pernah lihat ada perempuan sekuat Nyonya. Boleh nggak saya ikut Tuhan Yesus? Oh boleh Jum. Langsung dia terima Yesus, dibaptis. Sekolah Alkitab jadi pendeta. Setelah 14 tahun, suaminya didoakan, akhirnya Tuhan ubah om saya jadi pendeta. Diubah Tuhan. Gerejanya di Wiyung, GBI Rahel. Tapi beberapa tahun yang lalu, tengah khotbah dia ngeblak, dia mati. Dia dipanggil Tuhan. Dia sudah ada di sorga bersama Tuhan. Amin. Tuhan baik loh ya. Adik saya juga gitu, yang saya pernah saksikan. Ya, saudaraku, dipanggil Tuhan. Mungkin Tuhan tahu, iki lek gak cepet tak joko iso balik maneh. Timbang balik dosa maneh tak joko ae wis. Loh iya bener loh. Dua-dua nih, saya lihat adik saya sama om saya ini orang paling nakal sedunia ini. Ya, wis bejat. Tapi Tuhan bisa, kasih Tuhan lebih. Dan yang terakhir, kasih Tuhan dalam untuk apa? Dalam ini bicara untuk fondasi. Ingat, gedung makin tinggi, fondasinya harus catat. Untuk apa kasih Tuhan yang dalam? Untuk membuat kita teguh. Berdiri. Ku kan berdiri. Apa? Di tengah badai. Dalam tekanan yang kau berikan. Amin. Banyak orang gak kuat menghadapi hidup ini. Anginnya terlalu, kita bersyukur loh. Teman-teman di Ukraina ya. Bukan Ukraina, keliru. Ukraina. Oh, saudara doa loh. Indonesia tetap aman, damai. Lek perang setengah
Mati. Ngungsi, udah mau apa? Saya punya duit banyak. Ini orang Rusia ya, di mana-mana di Inggris. Mau ambil uang di ATM nggak bisa. Diblokir semua sama Barat. Itu beberapa orang terkaya di Rusia. Teriak-teriak, nggak bisa ngambil uang di ATM. Karena biasanya orang makin kaya, dompetnya nggak ada isinya. Gak percaya delon, dompetnya Pak Pur. Bener Pak, lu Pak Pur bener, karena isinya. ATM-nya tapi. Wake. Nah, orang Rusia yang kaya masukkan duit di ATM nggak bisa. Mateng kan. Apa gak bengak-bengok ini? Memang dibikin gitu supaya Rusia berhenti. Tapi ini apa? Siapa itu? Putin nggak mau. Nggak mau, dia jago perang. Ya, dia punya strategi taktik, ditarik mundur, begitu Ukraina pikirnya udah nggak jadi, dibom sama dia. Ya, memang dia ahli strategi perang sebelum dia jadi presiden. Nah, ini kita mesti sembahyang supaya teman-teman di sana diberi Tuhan kekuatan. Sudah tahu nggak? Ya, hidup ini penuh dengan pernah dengar Novi Amelia di Jakarta, terjun dari lantai 8, apartemen di Pancoran. Ya. Saya dengar itu Miss USA di New York juga lompat dari apartemen. Ini musimnya loh. Ayu, namanya orang bintang film kan cantik, duitnya pasti, hidupnya borju, tahu borju? Wah, mewah, mau beli apa aja juga cantik, mau duit, mau seks, semua pria pasti pengen tidur dengan dia. Tapi dia merasa hidupnya dia nggak punya phone. Kemarin waktu hujan kencang Surabaya, hujan es, banyak pohon-pohon apa? Ya, sudah tahu nggak kenapa? Akarnya nggak dalam. Itu banyak ya orang merasa, aku wis sugih, gak perlu Tuhan. Oh salah kon. Keliru kamu. Justru kamu makin kaya, perlu makin apa? Deket Tuhan. Konek soge, makanya orang soge bangkrut. Banyak orang soge, kaya, gulung, karena akarnya apa? Sejak dia jadi kaya, gak pernah doa, gak pernah baca Alkitab, gak pernah nang gereja mana, sepenting gereja ditransferi duit cukup. Oh keliru kamu. Kita perlu Tuhan. Bukan hanya waktu susah, bukan hanya waktu miskin, saya berdoa jemaat Ribon tidak ada yang bunuh diri. Pak Pur, diomongi Pak Pur, lek bunuh diri, jangan mau datang kalau mati. Jarno nang kuburan dewe. Ojo dilayani. Saya ngomong macam-macam. Saudara lek mati bunuh diri, aku gak gelem tekol. Temenan. Warganya telepon Pak Layono, moh. Jadi ada yang bilang, Pak Sam, aku lek bunuh diri eling. Pak Sam ngomong ngono aja. Lek bunuh diri Pak Sam gak gelem teko. Iya, soalnya kalau saudara bunuh diri, saya mau khotbah apa? Di depan mayat saudara. Masuk, sudah meninggal masuk surga. Lu lak bujuk aku. Mau bunuh diri. Ya kan? Saudara, ayo kita nyanyi. Ku kan berdiri. Ayo kita berdiri sama-sama. Di tengah padang dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun karena Yesus selalu menopang. Kalau engkau bunuh diri hanya karena kehilangan uang, saudara sangat bodoh. Sangat apa? Kalau hanya karena kehilangan pacar, engkau bunuh, engkau orang yang sangat bodoh. Hari ini, kasih Tuhan jauh lebih dalam. Kasihnya sanggup mengangkat saudara. Amin. Ayo angkat tangan saudara.